Apa sih yang membuat kita tidak menggali potensi diri? Ada satu, mental block. Ternyata kita, aku nggak bisa tuh. Silakan MC dulu. Saya nggak bisa tuh Bu. Aduh, suara saya sumbang deh Bu. Kalah Ibu Punjut itu suara saya sumbangnya. Padahal Ibu Punjut dulu suaranya lebih sumbang lagi gitu. Ya, saya nggak bisa, mental block. Aduh, gimana dia kok bisa pakai jam tangan KW ya? Kok bisa pakai tasnya KW ya? Saya kenapa nggak bisa? Level suami saya dengan suami dia kan sama. Masa sih saya nggak bisa? Nah, belum tergali potensi diri kita secara sepenuhnya, masih mental block. Itu yang menghambat kita, penghalang terbesar dalam mengembangkan potensi diri itu. Ayo say goodbye. Mau kita mau kita say goodbye to mental block? Bisa ya? Mau Bu? Agak tanya aja kita. 1, 2, 3 goodbye gitu bisa ya? Kita keluarkan di sini ya. Oke, setuju Ibu? Oke, 1, 2, 3 goodbye. Wow, luar biasa. Berarti kita dong yang luar biasa itu. Ibu ya, Maria Teguh nggak bisa melihat kita luar biasanya seperti apa ya, padahal kita amat sangat luar biasa. Ya Bu. Oke, lanjut. Turun ya. Oke, ada 5 kekuatan untuk mengembangkan potensi diri. Yang pertama, dari kekuatan kita itu apa? Yang pertama adalah kekuatan akan keyakinan, the power of belief. Ibu kan sudah pasti yakin ya Bu ya. Ada agama kita yakin, beragama, mau agama Islam, Nasrani, Buddha, Hindu, ada keyakinan kita. Kalau tidak agama kita laporkan ya Bu di wilayah PI ya Bu ya. Ada kekuatan keyakinan, yakin dulu Ibu. Saya pergi ke PI, arisan PI, yakin saya narik hari ini, narik Bu. Dikocok sama Bu Rizky, narik nanti. Dikocok sama Bu Wati, narik nanti. Kekuatan keyakinan. Kemudian yang kedua, kekuatan semangat, entusiasme. Harus ada Ibu semangat itu tadi. Yang ketiga adalah kekuatan dari fokus. Ternyata fokus itu menentukan karakter kita. Kekuatan yang memfokus, apa sih tujuan dari rumah tangga saya? Apa sih tujuan daripada pekerjaan saya, profesi saya? Apa tujuan saya datang ke arisan? Arab aja nih. Ngegosip Ibu? Bisa ya Bu ya? 1/3, 1/5 atau 1/8 bisa dikecilkan. Ngegosip, tetapi tidak menceritakan keburukan dan kelemahan orang lain, tetapi tetap kelebihan atau sebagai semangat acuan. Oh ternyata dia bisa, why? Kenapa saya tidak bisa? Fokus. Kamera nih. Ambil. Kekuatan kebijaksanaan. Kita bijaksana menyikapi sesuatu, tidak mudah diadu domba. Aduh Bu, kata Bu, jangan kau alihkan ini ya. kata Bu Budi, ternyata Ibu itu begini, bla bla bla. Nggak ada di tempat kita ini ya Bu ya? Kok ada? Ya Bu Ketua ya, nggak ada di tempat kita. Ternyata di luar sana ada. Iya. Oh, jangan. Terbalik gini arahnya. Gitu ya Bu ya? Tidak ada. Kemudian ada kekuatan yang sifatnya ke arah kedamaian pikiran. Ada peace mind. Berdiri. Kalau kita yakin damai pikiran kita kerjakan dengan nyaman. Kalau sesuatu tidak bisa, itu juga bisa kita sampaikan ke Bapak dong. Sehingga KPK tidak pernah turun ke PLN. Lumayan kan Bu? Sementara di pemerintahan sana nomor 1 udah kena. Kemudian nomor 2 wali kota kena semua. Sekolah di Prodio semua. Prodia apa Prodio ya Bu ya? Semua di sana. Rozibillah min zalik. Nah inilah kekuatan untuk mengembangkan potensi diri kita. Yang tahu Ibu apa? Saya pandai memasak. Ternyata Bapak di rumah bisa dengan nyaman menyantap makanan yang saya buat. Saya bisa merangkai. Ada tadi di bajar kita ada kekuatan itu yang membuat percak-percak itu dalam membuat bunga menjadi sebuah tempat cincin pertunangan. Lumayan kan Bu? Sudah ada. Ya, itu yang mengikuti keseluruhan dari power yang ada di diri kita. Lanjut Bu. Kalau kita gabungkan
motivasi dalam manajemen potensi diri inilah dia, Bu. Motivasi itu kita padu dengan manajemen, kita padu dengan potensi apa yang ada di diri kita untuk mencapai tujuan itu dengan kekuatan yang kita miliki tadi, lengan kita. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa jawab? Boleh ya, Bu ya? Kalau salah satu ini kita kerjakan, bisa nggak mencapai sasaran? Salah satu ya. Kak, jikalau motivasi, manajemen, potensi diri hanya satu yang saya pilih, kemudian mencapai sasaran, bisa nggak kira-kira? Hanya bisa atau tidak? Oke, silakan Bu. Gampang pertanyaannya, Bu. Hadiahnya luar biasa. Ya Ibu, siapa yang bisa jawab? Luar biasa. Gampang Ya, jawabnya. di belakang, Bu. Nama saya Anita Obosunggu. Motivasi dan manajemen itu adalah sejalan ya Bu ya. Kalau kita melakukan sesuatu itu ada harus kita memanajemen arah kemana kita, kekuatan kita apa. Sesudah itu motivasi kita apa. Jadi itu motivasi dengan manajemen adalah searah. Kira-kira seperti itu. Artinya berarti bisa salah satu. Iya. Searah, berarti searah itu. Ini sejalan, hanya dua. Satu aja bisa nggak? Satu aja. Ya, ibu ini. Oh. Mana? Ini. Ibarat memilih 1, 2, 3 cowok untuk menantu kita. Saya pilih si A, si B, si C. Bisa nggak satu aja? Silakan ibu. Bisa Bu, Iya. sesuai dengan porsi masing-masing. Sesuai dengan porsi masing-masing. Kekuatan atau manajemen atau potensi diri. Bisa ya? Bisa. Kalau ibu tadi bisa atau tidak itu tadi? Bisa sendiri? Tidak bisa. Oke, kita memilih tidak bisa. Kenapa? Ini kalau tidak ada, kalau ini ada, ini tidak ada, tidak jalan. Tidak ada tujuan, Bu. Ya, kalau ini ada, amat tinggi ini Bu, kekuatan itu. Tetapi ini tidak ada, nggak juga jalan. Nah, kekuatannya berada di manajemen, mengaturnya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk ibu ini. Kemudian yang putih yang sebelah sini, yang hijau Bu. Masih banyak dia kita Bu? Ada. Berapa? 25 lagi Bu. Pak balik. Sana yang putih. Banyak dari sedimpuan ibu bawa ya Bu ya. Bu Erik banyak bawa hadiah dari sedimpuan. 4 Baik. Sikap, motivasi dan pengembangan diri. Sikap kita terangkai dalam komponen sikap di sebuah sistem yang saling berinteraksi. Sistem itu adalah saling berinteraksi, bahwa you tidak ada, suami tidak ada, saya tidak ada, anak tidak ada. Diikat dalam satu perkawinan. Kalau kita sendiri, kita sendiri. Sistem itu dipengaruhi oleh 3, kognitif, bahwa kita sanggup mengevaluasi secara kognitif bagaimana pemikiran intelektual kita. Boleh nggak anak saya bergabung dengan anak-anak orang lain yang lingkungannya adalah bad? Boleh nggak anak saya ke tempat yang baik? Nah, jadi ada kognitif. Pemikiran kita apa? Afektif, ya, minat, apa kesukaan kita yang kira-kira bisa kita timbulkan dari pemikiran intelektual kita. Kemudian konatif ini secara psikometris, bahwa kita mempunyai fisik, bahwa kita mempunyai sesuatu yang bisa rangkum secara psikologika. Inilah kebutuhan itu untuk mencapai tujuan. Ada dorongan dari motivasi soul and spirit tadi. Lanjut Ibu. Kalau kita lihat potensi diri positif itu ada banyak Bu. Memiliki idealisme. Idealis nggak kita Bu? Ibu catat aja ya Bu ya. Idealis apa enggak? Dinamis dan kreatif. Keberanian mengambil risiko. Jangan risiko ke arah prodium. Kemudian optimis dan kegairahan semangat, kemandirian, disiplin murni,
Fisik yang kuat dan sehat, harus sehat. Berarti ibu belilah gula merah tadi, sehat, non kolesterol. Promosi jadi Kak Emma ya Bu ya. Murah ya Bu tadi ya, murah. Aduh, sikap kesatria, terampil dalam menerapkan iptek, kompetitif. Nah, kompetitif itu sama-sama pakai jilbab merah tetapi hatinya sama-sama menuju arisan PI wilayah. Daya pikir yang kuat dan memiliki bakat. Apa bakat? Ibu yang tahu bakat ibu. Saya yang tahu bakat saya. Nah, begitu ya Bu ya. Lanjut. Potensi diri yang negatif itu ini dia. Nggak ada di sini Bu. Alhamdulillah. Kurang berhati-hati, kadang-kadang masih ada. Ya, kurang berhati-hati. Emosional. Masih ya Bu ya, masih selagi kita masih ada kebutuhan need dan want, masih ada emosional. Bisa kita turunkan seturun-turunnya kadar itu menjadi minus kalau bisa. Jadi istighfar terus, kalau kita orang Islam istighfar terus. Kurang percaya diri, kurang mempunyai motivasi. Ini potensi diri yang negatif yang harus kita hindarkan Bu ya. Ada satu aja di diri kita masih bisa ya Bu ya. Tapi kalau sudah ada 3, bagaimana kita itu? Lanjut Ibu. Ini dia bahwa jenis potensi diri itu dilihat dari potensi berpikir tadi, kognitif tadi, dilihat dari potensi emosional tadi, dilihat dari potensi fisik dan potensi sosial kita. Bagaimana kita berhubungan dengan manusia lain? Ibu sudah ada Facebook ya Bu? Sudah ada Twitter, pet, lingkungan lain apalagi? Ada WA sekarang Bu, WhatsApp, ada Line. Jadi ada terbentuk satu komunitas. Ketika terjadi bla 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 bla, terjadi mental block lagi di situ. Kita menceritakan, oh si Anu dulu reunian seperti ini, tapi kita tidak menganggap itu sebagai potensi. Nah, apa itu potensi itu? Itu berasal dari sikap. Tahu kita mengapa kita memakai itu. Tahu kita kenapa kita sampai ke PI wilayah Sumatera Utara. Ada juga tahu apa yang kita tahu, arisan, bahwa kita berkomunitas secara sosial dengan lingkungan kita untuk menggali potensi kita, mendorong suami kita untuk termotivasi di dalam kinerja yang profesional di PLN wilayah Sumatera Utara. Ada tahu bagaimana melaksanakannya. Itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua Wilayah, bahwa kita harus komunikatif. Lumayan kan Bu? Tapi nggak sampai halo lagi di mana saya.